Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Susari dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah ingin menjelaskan materi yang keempat, yakni sunnah dan kedudukannya di dalam ketetapan hukum. Sunnah secara bahasa berarti metode dan jalan yang mencangkup yang baik maupun yang buruk. Sunnah dengan mungkin ini telah digunakan di dalam Al-Quran dan hadis. Menurut para ahli usul sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, dan ketetapan. Melalui perkataan innama a'malu binniyat wa innama likulil amri manawa, yang artinya sesungguhnya amal diterima dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Melalui perbuatan, contohnya seperti perbuatan beliau yang telah kita nukilkan kepada kita, seperti wuduknya beliau, tata cara sholatnya beliau, menasiknya beliau, dan cara permasalahan beliau menuntaskan menggunakan sumpah dan sanksi dan lain-lain. Dan takrir atau ketetapan adalah persetujuan Rasulullah SAW atas apa saja yang muncul dari para sahabat yang berupa ucapan maupun perbuatan, yakni dengan mendiamkannya dan tidak mengingkarinya. Yang itulah kehujatan sunnah. Kaum muslimin telah sepakat bahwa apa saja yang berasal dari Rasulullah SAW berupa perkataan dan perbuatan atau persetujuan dalam urusan syariah atau urusan kepimpinan atau kehakiman, dan ia menjadi hujah bagi kaum muslimin dan menjadi sumber dari syariah. Banyak perkara yang menunjukkan kehujaan sunnah, diantaranya adalah yang pertama, nas dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk kita menaati Rasulullah dan mengikuti ajarannya. Allah berfirman juga dalam surah Al-Ahzab ayat 7, apa yang diberikan Rasulullah kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah. Kemudian Allah berfirman juga dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri di antara kalian. Yang kedua, amal para sahabat. Para sahabat pada masa Rasulullah SAW senantiasa mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Begitu pula ketika Rasulullah SAW wafat, mereka menggunakan kitabullah untuk menyelesaikan masalahnya. Jika tidak ditemukan, maka mereka kembali kepada sunnah Rasulullah. Yang ketiga, melaksanakan perintah-perintah Allah yang bersifat global berdasarkan cara yang telah dijelaskan dan dirincikan oleh Rasulullah SAW.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa hukum global tersebut dengan sunnah qauliyah ucapan atau menjelaskan dengan fi'liyah atau perbuatan. Bagian B ialah hubungan sunnah dengan Al-Quran dari segi hukum terkandung di dalamnya. Yang pertama ialah sesuai dengan Al-Quran dan segi sisinya. Yang kedua, penjelasan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran serta menafsirkannya. Yang ketiga, mewajibkan dan mengharamkannya sesuatu yang belum jelas haram dan halalnya Al-Quran atau mendatangkan hukum yang tidak tersebut di dalam Al-Quran. Bagian C, yaitu mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan banyak periwayatannya dan tidak pernah dikatakan hadis dusta, karena mulai dari awal hingga sampai akhir sanadnya ada, dan mereka semua berdasarkan panca indera. Al-mutawatir dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang memenuhi perawi mutawatir dengan disertai persepakatan para perawi dalam lafaznya. Yang kedua, mutawatir maknawi adalah sekelompok perawi yang meriwayatkan berbagai masalah kejadian yang mereka temukan, dan kejadian tersebut memiliki inti yang sama, di mana mustahil memungkinkan terjadi kesepakatan dan mereka semua atas kedustaan pada yang mereka meriwayatkan. Hadis ahad. Hadis ahad ini tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Kenapa? Karena di hadis ahad dikategorikan menjadi masyhur, aziz, dan gharib. Yang pertama, yang bagian A, masyhur, artinya adalah hadis yang memiliki jalur lebih dari 2 dan tidak mencapai jalur yang dimiliki oleh mutawatir. Yang bagian B, hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 perawi pada salah satu tingkatan dari kesekian sanad. Ia dinamakan aziz karena dia kuat 2 orang perawi atau tingkatan. Bagian C, gharib, adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi seluruh tingkatan sanadnya. Contohnya, hadis yang melarang menjual dan menghibahkan wala. Dan metode yang keempat, sunnah yang qot'i dan qani. Sunnah mutawatir sebenarnya tuh pasti dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mutawatir memberikan kepastian akan kebenaran hadis dan kebenaran suatu kabar. Hujjah sunnah yang sahih, baik yang mutawatir ataupun ahad, sunnah mutawatir ataupun sanad yang sahih, yang memenuhi syarat adalah ketelitian dalam hafalan. Syahbat orang-orang yang menentang kehujahan sunnah. Yang pertama, sebagian orang pada
zaman dahulu maupun sekarang menyangka bahwa Al-Quran dan isyarat bermacam-macam merupakan sumber hukum dan wajib untuk mencukupkan dengannya saja. Yang kedua, sebagian mereka mengingkari kehujaan hadis dan dikarenakan ia mengandung ketidakpastian karena mengatakan bahwa tidak mungkin Allah mengajukan ibadah kepada kita dengan sesuatu yang tidak kepastian. Baik, saya akan menjelaskan materi yang kelima, yakni perhatian ulama terhadap takhrij hadis, mengetahui letaknya dan mempermudah dalam mengungkapkan statusnya. Baik, banyak kalangan ahli hadis yang memperhatikan penulisan kitab-kitab dan menunjukkan letak suatu hadis sesuai sumbernya yang murni, yang menyebutkan sanadnya serta menjelaskan kedudukannya. Di antara kitab-kitab yang paling masyhur adalah Ad-Diriyah fil Tajri, Al-Hadis Al-Hidayah karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di antara kitab-kitab hadis adalah Al-Tahraf, yaitu kitab yang menyebutkan potongan-potongan suatu hadis dengan disertai petunjuk letak hadis disebut secara sempurna, kemudian menyebutkan sanad-sanadnya dengan lengkap ataupun hanya sebagian saja pada kitab-kitab khusus. Bagian yang keempat, banyak pula kitab-kitab hadis yang disusun demi mempermudahkan dalam mengetahui posisi suatu hadis dan mentakhrijkan dengan tingkat yang berbeda-beda untuk memenuhi hak tersebut. Hadis-hadis yang masyhur atau mad'u palsu yang menyebarkan di lisan masyarakat. Banyak dari kalangan ulama berbagai masa memberikan perhatian terhadap hadis yang menyebarkan di masyarakat. Mereka menjelaskan derajatnya dan mengkategorikan yang dhaif atau palsu atau bahkan yang tidak memiliki sumber sama sekali. Para ulama juga memberikan perhatian terhadap kitab-kitab mustalah hadis dan kitab-kitab raul para perawi hadis yang disertai dengan standar-standar yang menentukan kesahihan sanad ataupun mal. Akhirnya dituliskan kitab-kitab yang berbicara mengenai profil para perawi hadis agar dapat dibedakan antara perawi yang kuat dan perawi yang lemah. Yang A, karangan yang mengenalkan profil para sahabat. Seluruh sahabat memiliki sifat adalah manfaat yang mengenal profil mereka adalah membedakan hadis mursal dan hadis mashhul. Bagian B, karangan tentang tingkat-tingkat perawi. Ia mencakup profil para syekh tiap tingkatan, baik tingkatan mereka secara umum ataupun tingkatan orang-orang yang dikhususkan. Bagian C, karangan yang berbicara tentang semua perawi hadis secara umum, yaitu kitab pembahasannya, tidak khusus pada profil perawi dan pada kitab tertentu. Di karangan
karangan-karangan yang meluaskan profil-profil para perawi pada kitab-kitab tertentu. Yang karangan yang meluaskan profil para perawi istiqoh saja, dan yang paling terkenal adalah kitab-kitab karangan Muhammad bin Ahmad bin Isbul Ibn al-Busti. Awal pembukaan sunnah pada zaman Rasulullah SAW, sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Arab sebelum datangnya Islam tidak mengenal menulis dan membaca. Namun Mekah yang merupakan pusat perdagangan menjadi sanksi atasnya keberadaan sebagian orang yang bisa menulis dan membaca. Pada saat sebelum diutusnya Nabi SAW yang mencatat hanya balasan orang seperti Muhammadiyah, hanya senyelintir orang yang bisa membaca dan menulis. Adapun hadis yang menunjukkan kebolehan menulis hadis ditunjukkan kepada orang yang tidak kuat hafalan Rasulullah SAW bersabda, "Uktubu li Abi Syati", yang artinya tuliskan hadis untukku Abu Syah. Di saat tidak ada lagi rasa kekhawatiran bercampurnya hadis dan Al-Quran, maka Rasulullah SAW memberi izin khusus kepada sahabat untuk menulis hadis agar bisa membantu mereka saat lupa telah ada catatan. Pada kesimpulannya, saat akhir-akhir hanya beliau memberikan izin secara umum untuk menulis hadis, karena beliau merasa aman untuk menulis hadis dan tidak akan terjadi percampuran antara Al-Quran dan Sunnah. Kemudian benua alim ulama yang meriwayatkan hadis, diantaranya adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, At-Tirmizi, dan lain-lain. Bagian C, ittijihad Rasulullah dan ittijihad para sahabat. Ittihad Rasulullah SAW dakwah berdasarkan pada mentauhidkan Allah dan memperlepaskan diri dari kesyirikan. Urusan manusia di atas ibadah murni kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmatmu dan Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Ittijihad para sahabat Rasulullah. Yang mereka lakukan saat Nabi berada di hadapan mereka, namun yaitu yang ditunjukkan Rasulullah untuk menyelesaikan perkara-perkara dua yang berselisih. Ittijihad yang dilakukan oleh sahabat di hadapan beliau merupakan salah satu bentuk persetujuan beliau atas sikap mereka. Bagian D, ciri-ciri khas tasyri' dalam Al-Quran dan Sunnah.
Yang pertama, ma'ruf dan munkar, yaitu syariat Islam kehujaan membangun kehidupan manusia yang ma'ruf dan menjauhi darinya yang munkar. Ma'ruf adalah kebenaran yang sesuai dengan fitrah, sedangkan munkar adalah keburukan yang berlawanan dengan fitrah. Yang cukup sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi saya yang terakhir, yaitu ciri khas penetapan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagian A, yaitu luruskan ibadah. Nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran adalah sunnah yang menunjukkan bahwa menetapkan syariat Salat adalah pada awal ditulisnya Nabi sebagai Rasulullah, dan sebagaimana tersirat dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 1-6, kemudian dilanjutkan kepada surah Al-Muzammil ayat 20. Maka dari itu para ulama sepakat bahwa hukum salat 1 malam penuh pada awal mulanya adalah wajib, kemudian turun keringanan setelah 16 bulan. Ibnu Zar dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa kewajiban sholat malam hanya dikhususkan untuk Rasulullah. Beliau menjalani kewajiban tersebut atas perintah Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun. Kemudian Allah memberi keringanan yang menghapuskan kewajiban tersebut dan menggantikannya yang diturunkan. Kewajiban sholat 5 waktu pada peristiwa Isra Miraj. Awal kewajibannya adalah 50 waktu, tetapi kemudian diringankan sehingga 5 waktu. Yang kedua, adapun waktu pelaksanaan sholat 5 waktu telah disebutkan secara global di firman Allah Subhanahu wa taala, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh, dan baginya lah segala puji di langit, di bumi, dan pada petang hari dan pada waktu zuhur. Yang ketiga, dasar penetapan syariat bersuci adalah di Mekah. Sholat Jumat diwajibkan sebelum hijrah. Yang kelima, menetapkan khutbah adalah pada tahun pertama setelah hijrah. 6. Azan disyariatkan pada tahun pertama setelah hijrah. Yang ketujuh, 2 sholat untuk disyariatkan setelah hijrah terjadi pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Yang kesembilan, permulaan awal puasa terjadi setelah hijrah. Yang ke-10, zakat fitrah atas jiwa diwajibkan pada tahun yang kedua hijrah sebelum diwajibkan zakat harta. Yang ke-11, tayamum disyariatkan pada tahun keempat hijrah. Yang ke-12, umrah perkaranya seperti haji. Yang 13, kewajiban menutup aurat ditetapkan pada tahun ke-9 hijrah. Yang ke-14, sholat khusyuf disyariatkan pada tahun ke-10 hijrah. Yang B, urusan muamalah. Yang pertama, larangan berbuat orang dalam terkait dan timbangan. Yang kedua, pada tahun keempat setelah hijrah disyariatkan bagi pemimpin yang adil untuk membagikan tanah. Yang ketiga, syariat wakaf ditetapkan
pada tahun yang ke-7 Hijrah setelah Rasulullah SAW. Yang keempat, Muzaroh disyariatkan pada tahun kekhususan ketika Rasulullah SAW membuat kesepakatan kerja dengan orang Yahudi. Yang kelima, haramnya menjual khamar. Yang keenam, hukum-hukum seputar akad, urusan-urusan kehidupan rumah tangga atau keluarga. Yang pertama, Al-Quran yang diturunkan di Mekah membawa misi untuk menjaga setelah hijrah mereka. Yang kedua, Rasulullah SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Yang ketiga, Allah menetapkan syariat talak rujuk, khuf dan iddah pada tahun ketiga hijrah. Yang keempat, syariat tentang meminta izin dan hijab pertama kali ditetapkan. Yang kelima, disyariatkan juga pada tahun yang kelima hijrah, di mana turun firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Yang keenam, pada masa jahiliyah zihar dianggap sebagai talak dan menjadikan istri haram bagi suami. Yang ketujuh, pada awalnya mutlak yang disebut dengan pernikahan bertempat adalah mubah dalam kondisi dirarut saat perang dan bepergian. Yang kedelapan, wasiat. Yang kesembilan, Asy-Syakhani Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Al-Bara bin Al-Azib, ayat yang paling terakhir yang turun adalah An-Nisa ayat 176. Ayat ini dinamakan ayat Syaf, artinya musim panas. Bagian yang kedua yaitu kejahatan pidana. Yang pertama, syariat rajam dalam berzina. Yang kedua, pada tahun keempat juga disyariatkan hukum atas qazhaf. Yang ketiga, pengharaman arak. Yang keempat, hukum bagi perampok. Yang kelima, penetapan syariat Aisas. Yang keenam, pada tahun ke-8 hijrah juga disyariatkan hukuman atas pencurian. Yang ketujuh, perintah syariat terjadi pada tahun ke-9, yaitu syariat li'an. Bagian yang urusan jihad dan gariyah, hubungan antara negara. Yang pertama, syariat izin untuk berperang. Yang kedua, perang Badar terjadi pada tahun kedua hijriah. Yang ketiga, pada tahun kedua hijriah, hukum-hukum tentang rampasan, perang dan pembagian ditetapkan dengan turunnya firman Allah, surah Al-Anfal dan surah Al-Anfal ayat 41. Bagian B, yaitu permulanya ditetapkan hukum yang berkaitan dengan para tahanan. Yang C, Allah mewajibkan bagi seluruh kaum muslimin agar tidak lari jika satu orang dari mereka menghadapi 10 orang dari musuh. Yang bagian yang ketiga, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, muamalah orang-orang kafir dengan beliau terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang beliau ajak untuk berdamai. Yang kedua, kelompok yang memerangi beliau dan senantiasa
menampakkan permusuhan terhadap beliau. Yang ketiga, kelompok yang mendamaikan beliau tidak mengajak beliau untuk berdamai dan tidak juga memerangi beliau. Tetapi mereka menampakkan bahwa mereka bersama beliau dan menyembunyikan permusuhan terhadap beliau. Cukup materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.